modusnya menawarkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara lain tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial. Oleh karena itu, Baris Krim Polri beserta seluruh jajaran sepanjang periode 22 Oktober sampai dengan 22 November 2024, 1 bulan ini, telah berhasil mengungkap jaringan TPPO sebanyak 397 kasus, dengan tersangka sebanyak 482 orang, dan berhasil menyelamatkan korban TPPO sebanyak 904 orang. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini diantaranya adalah mengirimkan para pekerja migran Indonesia secara ilegal, khususnya cacat administrasi, antara lain dengan menggunakan visa PMI yang tidak sesuai, di mana visa yang digunakan adalah visa kunjungan atau visa ziarah atau wisata, tapi kemudian setelah sampai di sana digunakan untuk bekerja sehingga menyalahi aturan. Yang kedua, para PMI berangkat tanpa pelatihan kerja dan medical check up dari perusahaan resmi yang telah terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang ketiga, perusahaan yang mengirimkan PMI tidak terdaftar, jadi mereka dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Kemenaker. Kemudian keempat, negara tujuan PMI tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Mau dikirim ke negara A, dikirimnya ke tempat lain. Itu tadi menggunakan visa-visa yang tidak sesuai. Kemudian jalur pemberangkatan PMI dilakukan dengan tidak melalui jalur yang resmi atau mengulangi jalur-jalur tikus yang sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Kemudian mereka juga melakukan modusnya menawarkan pekerjaan, tetapi setelah sampai di negara lain tidak dipekerjakan sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan ada beberapa pekerja kita yang dijadikan pekerja seks komersial. Namun di dalamnya mereka dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian jaminan utang. Seolah-olah mereka punya utang yang harus dibayarkan apabila, dan mereka dipaksa untuk bekerja karena mereka harus membayar perjanjian utang tadi. Ini adalah modus untuk mengikat mereka supaya mereka tetap mau bekerja. Dan kedua, setelah sampai di luar, paspornya diambil dan berkas administrasi lainnya juga diambil, sehingga mereka tidak pegang apa-apa. Jika kalau mereka melarikan diri, ya akan terkena, tidak mungkin kembali juga karena tidak punya paspor. Yang ketiga adalah modus melakukan eksploitasi anak. Contohnya memperdagangkan anak melalui aplikasi online untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Kemudian juga dipekerjakan sebagai LC kalau di negara kita di dalam negeri, kemudian juga sebagai PSK dan disalurkan ke beberapa negara lain di luar Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengiming-imingi anak-anak itu bekerja dengan gaji yang besar pada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik atau perkebunan-perkebunan secara ilegal di negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang keempat adalah modus yang dipekerjakan, mereka bekerjakan sebagai anak buah kapal, namun dalam perlakuannya mereka antara tujuan tadi dipekerjakan di sebuah kapal, tetapi kapalnya kemudian bisa dipindah-pindah. Tanpa persetujuan korban, mereka dipindahkan ke kapal yang lain. Sehingga sulit bagi kita untuk mendeteksi apabila hal yang terjadi. Kemudian yang kedua, diberangkatkan menjadi ABK, tetapi diberangkatkan tidak dengan dibekali kemampuan maupun basic safety training dan administrasi yang sebenarnya. Yang ketiga, tentu kalau korban ini juga dipaksa untuk memenuhi target-target pekerjaan, dan kalau tidak memenuhi target pekerjaan, maka mereka juga akan menerima konsekuensi, yaitu tindakan kekerasan dari para pelaku. Terkait dengan apa yang sudah terjadi ini, dari sekian banyak pengungkapan yang telah kita lakukan tadi, para pelaku tersangka ini diduga akan kita jerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun
dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Dan juga bisa dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Sepanjang 1 bulan terakhir ini ada 3 Polda yang jumlah pengungkapannya cukup besar. Yang terbesar adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan juga kolaborasi dengan rekan-rekan samping, dengan kementerian, lembaga samping. Kami tidak bisa bekerja sendirian karena dalam melakukan kegiatan pengungkapan ini tentu kita selalu bekerja sama dengan Kementerian P2MI, dengan teman-teman dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada warga negara kita yang ada di luar negeri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi yang positif untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia sebagaimana diciptakan oleh para founding fathers dan juga sudah menjadi atensi dari pimpinan tertinggi Republik Indonesia, yaitu Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu ke depan tentu upaya-upaya kolaborasi, upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi ini akan terus diperkuat dan terus kita tingkatkan. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Setelah ini mungkin dari Pak Karopenmas bisa menyambungkan dengan teman-teman kita yang ada di tempat lain. Terima kasih. Informasikan bahwa press conference ini terhubung dengan 34 Polda jajaran, tentunya via daring, dan kami persilakan kepada Bapak Kabar Eskrim Polri untuk menunjuk 3 Polda dan menjelaskan capaian program-program Astacita. Tentunya kami berikan kepada Bapak Kabar Eskrim. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akan menunjuk Polda dan ini tolong diikuti melalui videotron yang ada agar bisa menyampaikan hasil-hasil pengungkapan yang telah dilakukan di masing-masing Polda. Yang pertama saya minta dari Polda, kita akan mengambil 3 Polda perbatasan. Yang pertama adalah dari Kalimantan Utara. Silakan. Kami sampaikan terkait dengan capaian pengungkapan tindak pidana perdagangan orang Satgas TPPO Polda Kalimantan Utara dan jajaran pada periode 22 Oktober sampai dengan 20 November 2024. Bahwa Polda Kaltara dan